Yesus sumber berkat. Sama-sama katakan dengan saya, sumber berkat saya ada di dalam Yesus. Saudara, coba saudara perhatikan saya baik-baik dalam penyampaian firman Tuhan ini. Karena ini sangat memberkati Bapak Ibu Saudara. Nah, sebelum saya masuk tentang kata berkat saudara, saudara mesti tahu dulu definisi tentang kata berkat. Kata berkat itu Bapak Ibu Saudara, kita tidak sedang berbicara tentang uang. Katakan sama-sama dengan saya. Waktu saya berbicara tentang berkat, belum makan jemaat sini. Waktu saya bicara tentang berkat, saya nggak berbicara tentang uang. Meskipun dalam item berkat itu ada uang Bapak Ibu. Karena waktu kita berbicara tentang berkat, saya coba cari Tuhan berkat itu apa sih? Nggak usah menurut bahasa aslinya deh. Menurut bahasa kita yang tinggal di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berkat itu apa sih? Yang pertama ternyata ditemukan dalam kamus kita bersama. Ketika kita bicara tentang berkat, berarti kita berbicara tentang pemberian atau karunia dari Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, pemberian, karunia dari Tuhan. Ya saudara, karena ada banyak orang Kristen ini sudah terseret dengan pola pikir dunia. When we talking about blessing, berarti kita bicara talking always about money. Betul Bapak Ibu? Mulai deh munafik deh. Ini muka-mukanya muka-muka haus akan uang nih kalau saya lihat nih. Kalau kita bicara tentang berkat, ada banyak orang Kristen sudah terseret dengan pola pikir dunia. Waktu saya bicara tentang berkat, berarti saya berbicara tentang padahal salah Bapak Ibu Saudara. Waktu kita bicara tentang berkat, berarti kita bicara tentang karunia. Tentang pemberian. Pemberian dari mana? Dari atas ke bawah. Tuhan di mana Bapak Ibu Saudara? Di surga. Surga itu selalu di atas, bukan di bawah. Yang di bawah siapa Bapak Ibu? Saudara dan saya, manusia. Jadi berkat itu adalah blessing giving from above. Berkat itu datang dari Tuhan saudara. Restu yang nomor 2, sama-sama katakan dengan saya, restu. Atau doa. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau kita ingin menikah dalam culture Indonesia dan di culture manapun, pasti dia akan minta restu. Apa sih itu restu? Balik lagi di poin yang pertama, pemberian, karunia. Kalau saudara dan saya baca Bible, baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, sebelum bapak-bapaknya itu meninggal, sebelum Abraham meninggal, sebelum Yakub meninggal, sebelum Ishak meninggal, yang diminta adalah berkat. Betul Bapak Ibu Saudara? Ini saudara baca firman gak nih? Oke, saya ceritain aja deh. Itu sebelum Abraham meninggal saudara, Abraham itu release the blessing of God. Dia kasih ke Ishak anaknya. Waktu Ishak juga matanya sudah mulai rabun dan hampir mati, Yakub, Esau pun perebutan Bapak Ibu Saudara. Apa yang direbutkan Bapak Ibu? Berkat. Nanti berkat ini akan kita pecah jadi 2 saudara. Karena berkat orang Kristen dan berkat orang yang di luar Yesus itu ternyata saya selidiki berbeda. Sama-sama katakan dengan saya, berbeda. Nah saudara terkasih dalam Tuhan, berkat Tuhan dinyatakan bagi manusia itu dalam 2 bentuk. Sama-sama katakan dengan saya, bentuknya ada 2. Yang pertama adalah berkat umum atau common blessing. Ini kasihan yang sore gak dapet tema ini nih, tapi nonton di YouTube aja deh. Yang pertama Tuhan sediakan common blessing, berkat yang biasa. Biasa semua orang cari, biasa semua orang perlukan. Ini common blessing saudara. Dan yang kedua Tuhan nyatakan melalui yang namanya covenant blessing. Covenant blessing itu namanya berkat khusus. Sama-sama katakan dengan saya, berkat khusus. Nah, ada banyak orang Kristen, Bapak Ibu Saudara, ada banyak anak Tuhan terjebak di yang namanya common blessing. Nah, common blessing apa aja isinya saudara? Common blessing
adalah berkat yang Tuhan telah sediakan untuk memenuhi segala keperluan hidup manusia. Di dalamnya itu Bapak Ibu Saudara bisa baca, ada alam semesta, itu common blessing. Matahari, bulan, bintang, betul gak Bapak Ibu? Itu buat orang yang percaya Yesus dan juga buat orang yang tidak percaya Yesus. Sama-sama memiliki berkat ini. Sama-sama menikmati matahari yang sama-sama menikmati hujan yang sama-sama menikmati salju yang sama. Setuju Bapak Ibu? Ini common blessing. Dan yang kedua contohnya adalah nafas kehidupan. Saudara maaf ya, mau orang ateisme, saudara mau penyembah pohon, saudara mau menyembah matahari, saudara tetap diberikan common blessing ini dari Tuhan. Nafas kehidupan. Setuju saudara? Nafas ini bukan hanya diberikan hanya orang Kristen. Ini common blessing saudara. Lalu yang ketiga Bapak Ibu Saudara, common blessing itu yang kita udak selama ini. Sandang, pangan, papan. Dalam Matius pasal 6 saudara, common blessing ini dikatakan dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Ini berkat biasa. Makanya saudara, perbedaan antara common blessing dan covenant blessing saya akan jelaskan di pagi hari ini. Dan yang selanjutnya adalah covenant blessing. Klik multimedia. Nah, covenant blessing adalah Bapak Ibu Saudara berkat yang didasari oleh perjanjian antara Yahweh. Sama-sama katakan dengan saya, Bapak kita punya nama. Namanya Yahweh. Tuhan kita punya nama, namanya Yesus. Jadi saudara gak boleh kebalik-kebalik. Masih banyak orang Kristen yang anti dengan nama YHWH ini saudara. Padahal nama Bapa kita adalah Yahweh. Nama Bapa kita bukan Yesus. Nama Bapa kita adalah Yod-He-Vav-He. Itu nama Bapa kita saudara. Nama Tuhan kita, nama Elohim kita adalah Yesus Kristus. Makanya ada kata Elohim Yahweh. Nah saudara, berkat khusus adalah covenant blessing yang didasari oleh perjanjian antara Yahweh dengan manusia yang digenapi melalui pribadi Yesus Kristus. Makanya pada saat itu Abraham dipanggil oleh Yahweh untuk keluar dari Ur Kasdim untuk menjadi anak perjanjian, bangsa perjanjian, umat perjanjian saudara. Di antara manusia yang hidup banyak pada zaman itu, yang dipilih, yang dibuat kontrak perjanjiannya, SPK-nya antara Yahweh dengan Abraham. Dari Yahweh dengan Abraham turun Yahweh dengan Ishak. Dari Yahweh dengan Ishak dia turun ke anaknya Yakub. Tidak pernah ada perjanjian antara Yahweh dengan Ismail. Yahweh hanya menyampaikan bahwa anak ini juga akan kuberkati, tapi bukan SPK, surat perjanjian kerjasama. Saudara harus tahu. Dan saudara, seluruh berkat janji ini digenapi melalui Yesus Kristus. Contoh berkat covenant blessing adalah berkat Abraham, Ishak, dan Yakub, atau yang biasa kita kenal berkat Israel yang penuh melimpah susu dan madunya. Saudara dan saya tidak akan pernah bisa mengalami berkat ini tanpa adanya kematian Yesus Kristus. Saudara gak bisa shortcut. Saudara gak bisa masuk ke rumah orang kalau saudara gak punya akses ke rumah tersebut. Betul? Saudara bisa dikatakan apa? Maling, pencuri, betul gak? Kalau saya masuk ke rumah Pak Ade atau Ko Hendri tanpa akses, tanpa kita kenal, tanpa kita punya hubungan, apa saya bisa masuk? Bisa. Tapi pertanyaannya, apakah tuan rumahnya mau menerima saya masuk? Pasti tuan rumahnya akan berkata, siapa ya Anda ya? Betul gak Bapak Ibu? Saudara siapa ya? Kok berani-berani masuk ke rumah saya? Kok berani masuk ke warung saya? Saudara siapa? Pasti yang pertama kita akan usir, yang kedua panggil security, betul? Nah ini saudara, ada berkat yang Tuhan janjikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan berkat ini untuk bangsa-bangsa bisa diterima melalui penumpahan darah Yesus. Melalui nyawa Yesus yang harus tercabut di atas kayu salib. Lalu berkat yang selanjutnya Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, bicara tentang keselamatan. Kalau kita when we talking about salvation,
Berarti kita nggak bisa pisahkan keselamatan dari yang namanya penebusan Yesus. Saudara, ada seorang YouTuber Kristiani, saudara. Dulunya dia seorang pendeta, sekarang jadi YouTuber, saudara. Dan dia bilang kalau salah satu seorang Habib ini nggak masuk surga, maka Tuhan aku adalah Tuhan yang jahat. Maafkan saya, menurut saya pendeta tersebut kurang dalam mengenal pribadi Tuhan. Tuhan mengasihi dan mencintai seluruh umat manusia, katakan amin. Tapi sorry, untuk keselamatan nggak bisa. Firman Tuhan berkata dengan jelas, dengan hati percaya, mulut mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, you baru dapat keselamatan. Tepuk tangan dong buat Yesus. Dengan hati percaya, mulut mengaku, walaupun di ujung-ujung nadir. Tit, 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 tit. Kita bilang, Yesus, aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mati kita. Pertanyaannya kemana? Firman berkata, mulut mengaku, hati percaya, upahnya adalah Firdaus. Tetap di sorga. Tapi yang membedakan nanti adalah mahkota kita. Mahkota kita yang membedakan. Biarin Pak, yang penting udah di sorga, mau pakai mahkota kek, mau pakai topi kek, mau pakai sarung kek. Nggak apa-apa, yang penting udah masuk sorga gitu loh. Iya. Saudara ntar malu sendiri loh di sorga. Wow, kok Edi udah keren pasti. Udah nggak polos begitu Pak, ada mahkotanya Pak. Ada kok. Nanti tuh jemaat yang suka pakai topi, Petrus bilang, buka! Ada mahkota buat kamu. Jangan pakai topi yang beli di pasar baru. Ini ada mahkota kemuliaan. Amin. Nah saudara, yang selanjutnya Yerusalem baru. Apa itu Yerusalem baru? Baru kita masuk ke sorga saudara. Langit baru, bumi baru. Saudara gak bisa menyelonong-nyelonong ke rumah orang gitu loh Pak. Yerusalem baru ini yang punya Yesus, rajanya Yesus. Lalu selanjutnya Bapak Ibu, dan seluruh janji yang ada di dalam firman Tuhan harus melalui Yesus. Nah, sekarang saya kasih contoh nih, Bapak Ibu Saudara, tolong perhatikan saya semua. Tolong perhatikan, handphonenya taruh dulu supaya saudara ngerti. Common blessing atau berkat umum itu isinya ada duit, ada kesehatan, ada lain-lain semua di sini. Posisi, jabatan, kedudukan, kekayaan, popularitas, ini common blessing. Yang semua kita harapkan dan udak-udak. Bedanya apa sih Pak Pendeta, common blessing sama covenant blessing? Kalau common blessing, berkat umum, saudara harus cari. Sama-sama katakan dengan saya harus cari. Tapi kalau covenant blessing, berkat perjanjian, saudara gak perlu cari. Dia sudah sediakan. Bedanya common blessing sama covenant blessing, saudara harus cari. Makanya ada istilah orang dunia, saya cari duit dari pagi sampai malam, pala jadi kaki, kaki jadi pala, banting tulang, peras keringat, cari rezeki, betul? Tapi kalau covenant blessing, do our part. Yang the best, kita lakukan bagian kita. Nanti covenant blessing itu yang akan menyediakan. Kalau common blessing kita harus cari, tapi covenant blessing saudara harus jemput. Itu bedanya saudara. Makanya orang Kristen itu dikatakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payamu tidak akan menambah. Di mana Tuhan sediakan berkat kita? Ya di toko kita. Di tempat jualan kita. Di tempat dagang kita. Di tempat pelayanan kita. Di kantor kita. Makanya kalau ada orang Kristen yang menghalalkan segala cara untuk mendapat berkat, salah saudara. Karena berkat itu bicara tentang restu. Bicara tentang giving from above. Yang dimana melalui Yesus mempercayakan orang tua. Yesus mempercayakan gereja melalui gembala untuk merilis segala berkat janjinya. Ada orang di luar sana mungkin arogan, saya bisa kok terima berkat tanpa orang tua. Saya bisa kaya tanpa orang tua. Saya bisa diberkati tanpa gembala gereja. Bisa, tapi itu bukan berkat perjanjian. Yang kamu bisa ambil adalah berkat umum. Halo? Di mana di berkat umum ini orang akan menghalalkan segala cara. Makanya yang diudak oleh Esau adalah berkat umum. Yang diudak oleh Ishak adalah
Yakub adalah berkat perjanjian. Setuju gak saudara? Nanti saudara di rumah baca tentang Yakub dan Ishak dan Esau. Yang diudak sama Yakub adalah berkat perjanjian itu. Karena berkat perjanjian saudara, itu mengikat kekal. Kalau saudara hanya menerima berkat umum, hari ini saudara kaya, katakanlah rekening saudara 1 triliun. Percayalah, 1 triliun itu bisa habis dan hilang dalam sekejap. Percaya saya saudara, saya punya teman orang-orang konglomerat, orang-orang kaya, orang-orang hebat, petinggi-petinggi di bangsa ini dan di luar negeri juga. Tapi berkat umum ini ada masanya dan tidak tergantung dengan anak cucu. Kalau berkat umum ini, misalkan bapak punya warung, ibu punya warung, ingin membahagiakan anak, pasti rajin kerja, bukan? Supaya rekeningnya menggendut, bukan? Supaya anak-anak gak susah, bukan? Tapi belum tentu. Bisa aja dia ditipu di tengah jalan, kekuras semua rekeningnya. Saya benar gak bapak ibu? Bisa aja dia ditusuk dari belakang, bisa aja tokonya kebakaran dan lain sebagainya, membuat dia bangkrut. Ini berkat umum yang banyak diudak oleh orang. Tapi berkat perjanjian dari Tuhan, saudara, dia bukan hanya memberkati kita, tapi dia memberkati anak cucu kita. Makanya ada istilah berkat Abraham, Ishak, Yakub, Israel terus turun Bapak Ibu Saudara. Halo? Saya udah sampaikan kemarin di pertemuan pengerja, waktu kita di puncak, mungkin kita melayani seperti ini. Aduh, gereja gak bisa kasih saya uang, gereja gak bisa hormati saya. Percayalah, Tuhan yang berjanji yang memanggilmu, Tuhan yang sama akan memberkati anak cucumu. Ya saudara, makanya saudara jangan pernah iri. Kalau ada orang bilang, ih gila gue kerja lu dari pagi sampai malam, banting tulang, peras keringet, senyumin aja dalam hati. Berkat umum. Saudara mau masuk toilet VVIP apa toilet umum? Oh ketahuan nih, makan tidur berak di kasur sendiri nih. Mau ke toilet umum atau VVIP? Bedanya toilet umum sama VVIP apa Bapak Ibu? Yang pertama jauh lebih bersih. Amin. Jauh lebih aman. Ya kan saudara? Kalau di sini tuh semua orang MCK, mandi cuci kakus semua macam-macam. Ada ludah di situ, ada air seni di situ, macam-macam, menjijikan. Itulah berkat umum saudara. Tapi berkat perjanjian, saudara nggak akan kotor di sana. Yang berjanji yang bertanggung jawab. Tepuk tangan bagi Tuhan. Nah saudara terkasih dalam Tuhan, berkat umum dan berkat khusus itu kedua-duanya sekarang sudah ada di dalam tangan Tuhan Yesus. Sudah ada di dalam tangan Tuhan. Makanya Matius pasal 28, segala kuasa sudah diberikan kepadaku, kata Yesus kepada murid-muridnya. Kalian jangan macam-macam. Kalau mau masuk surga lewat gua. Kalau kalian mau ketemu Bapa lewat gua, lewat Yesus. Nah saudara terkasih dalam Tuhan, lihat Roma pasal 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dari Yesus. Tadi saya bilang, berkat umum dan berkat covenant itu sudah ada di dalam tangan Yesus saudara. Hubungan tentang Yahweh sudah berlalu, digenapi di atas kayu salib. Makanya saudara ajarkanlah anak-anakmu untuk memiliki berkat perjanjian. Contoh Cieng, rajin bekerja. Oh kita semua harus rajin bekerja. Tapi who knows, siapa yang tahu kesehatan kita bos? Betul gak Cieng? Siapa yang tahu hari ini semangat, gairah, apalagi masuk di rekening 400 juta, makin semangat. Besok masuk lagi 200 juta, 600 juta, makin semangat. Tapi begitu sudah ada rekening 600 juta Bapak Ibu Saudara, kita kan pernah dengar, lo tahu gak tetangga lo kenapa tuh masuk rumah sakit? Kepleset di rumah sakit, palanya kebentur, terus gak sadar deh. Pernah dengar cerita itu gak? Asal saudara tiap hari baca firman terus, gak pernah nonton gossip gitu. Ada tuh saudara cerita gitu. Tiba-tiba baru bangun tidur, lo itu kenapa sih tetangga meninggal? Tahu ya semalam sehat-sehat aja, tapi tiba-tiba serangan jantung. Pernah saudara dengar itu? Wah pendeta dikacangin. Emosi Eke. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. 10 menit terakhir saya ingin bahas lebih dalam lagi saudara.
Adapun Yesus sebagai sumber berkat bagi orang Kristen, yang pertama saudara, dia memilih pribadi atau institusi yang dapat dipercaya. Coba lihat kanan kiri saudara, pandang tatap 1 menit aja, lihat aja, lihat mukanya. Lihat saudara, cek, lihat. Tengok. Jangan cengengesan, lihat aja, lihat gitu. Coba keluarkan telunjuknya, bilang gini, ini muka bisa dipercaya nggak nih? Coba lihat. Tuhan itu ingin mencari orang yang dapat dipercaya, saudara. Pak, itu kok orang yang gak bisa dipercaya, tukang korupsi bisa kaya? Berkat umum bos, bisa. Setuju? Bisa, selama Bu Nuning rajin dari pagi, dari ayam bekotek sampai ayam tidur. Kalau dia rajin pasti kaya. Gak peduli agamanya apa. Betul kan? Kalau dia rajin ngudak karir setiap hari live di TikTok, followernya pasti puluhan juta. Saudara, selama kita rajin, common blessing ini akan jadi milik kita. Tapi belum tentu kita miliki covenant blessing. Ngerti gak saudara? Makanya di sini, walaupun dia udah kaya, walaupun dia sudah terkenal, dia gak bisa hidup rendah hati saudara. Karena itu bukan termasuk covenant blessing. Di covenant blessing bukan hanya ada kekayaan, tapi ada damai sejahtera, ada sukacita, ada ketenangan, ada damai di tempat ini. Ada kerendah hatian saudara. Tapi orang common blessing, berkat yang biasa, makin dia kaya, makin dia terkenal, dadanya makin naik. Bedanya sama covenant blessing, makin dia diberkati, makin dia dapat jabatan, makin dia rendah hati dan hidup bersahaja saudara. Nggak ngerasa, it is I. Ini gue loh. Gue orang kaya di pasar baru. Mau apa kok ini? Bentar lagi 5 menit lagi gue usir loh. Itu common blessing saudara. Tapi kalau covenant blessing, kita ya diem aja gitu. Kita tahu kita punya segalanya, tapi itu datang dari Tuhan kok. Covenant blessing. Nah saudara, Tuhan ingin mencari orang yang dapat dipercaya. Tadi saya ketemu pendeta gereja Oikos di lantai 4, gembalanya. Saya kan kalau ketemu orang kan suka senyum ya. Shalom gitu, bukan genit ya saudara. Senyum aja. Kalau saudara kan mukanya kencang semua tuh. Kaku. Coba senyum dong Bapak Ibu. Senyum kok. Bapak senyum. Senyum semua. Senyum ya. Waktu saya ke toilet saudara, dia masuk, dia langsung tunjuk saya, Pastor Verona ya? Oh iya Pak, saya Pastor Verona, salam kenal ya Pak, saya Verona Pak. Bapak gembala di Oikos ya? Iya Pak. Saya merendahkan hidup saya loh di hadapan dia. Iya Pak. Tuhan cari orang yang bisa dipercaya. Ada orang yang videonya baru ditonton 1000 orang, jalannya udah kayak Agnes Monica saudara. Ada orang yang di rekeningnya cuma 10 juta, gaya makannya angkat kaki bos, begini. Ada orang yang pakai ban mereknya bukan Hermes tapi Haleluya, jalannya sok banget saudara, sok banget gitu loh. Padahal dia pakai barang palsu, haknya aja Haleluya. V-nya aja bukan Versace tapi Verona gitu. Fans berat Verona dia pakai di sini. Haleluya. Jalannya udah ke orang buncit saudara. Nih, gesper mahal nih. Orang pakai Playboy, lambang kelinci, dia Aboy mereknya saudara. Sombong lagi. Udah salah Aboy gitu kan. Ampun deh Yesus. Nah orang-orang yang kayak gini saudara gak bisa dipercaya sama Tuhan. Tuhan ingin cari orang yang bisa dipercaya. Sama-sama katakan dengan saya, itu saya orangnya Tuhan. Ngomongnya aja gak percaya, gimana mau dipercaya? Sama-sama katakan dengan saya, itu saya orangnya Tuhan. Saudara harus bisa dipercaya. Dengan apapun, ketika Tuhan kasih saudara kedudukan, ketika saudara dikasih Tuhan uang, ketika saudara diberikan popularitas, saudara harus bisa dipercaya. Serius. Saya bilang Tuhan, popularitas yang Tuhan berikan kepada saya itu datang dari Tuhan.
Saya nggak boleh jalan kayak tuyul ngambang gitu loh. Itu Pastor Verona ya? Jangan deket-deket najis. Itu nggak bisa begitu. Minimal saya senyum dulu Bapak Ibu, bukan berarti genit. Kalau dulu 2 tahun yang lalu kalau jalan di Mall Jakarta, orang Jakarta belum tahu siapa saya. Belum aware sama saya. Tapi 2 tahun belakangan ini setiap jalan ke mall-mall yang kami kunjungi, pasti ada 2, 3, 4, 5 orang, Pastor Verona, iya Ibu. Pasti itu. Serius, either dia yang kenal saya atau saya kenal dia, pasti saudara. Saudara, saya ingat satu kali waktu gereja ini belum ada saudara. Ruangan ini belum ada, COVID-19. Ada seorang anak Tuhan memberkati gereja ini 100 juta. Cash. Itu disetor ke saya. Nggak ada orang yang tahu. Nggak ada orang yang lihat. Istri saya juga nggak tahu. Tapi Tuhan melihat dari sorga. Tuhan lihat loh dari sorga. Dia lihat saya ini manusia makhluk satu ini dari Ambon bisa dipercaya nggak nih laki-laki ini. Saya bilang Tuhan ini uang Tuhan ya. Saya foto. Saya masukin ke grup pendeta. Saya bebas. Saya bilang sama Tuhan terima kasih. Saya masih bisa dipercaya. Terus nambah saudara, 100, 200, 300, 400. Saya lihat rekening gereja ada 400, 500 juta. Aduh Tuhan. Ini kan pendiri gereja ini kan. Ini tokoh yang Tuhan pilih untuk melayani gereja ini kan. Suka-suka saya dong. Saya mau beli Fortuner kek. Saya mau pakai jalan-jalan kek. Bener gak jemaat Tuhan? Jawab loh. Bener gak? Bener kan? Tunggu sebentar. Anda gak bisa dipercaya. Saudara, itu semuanya saya kasih nilai. Tanya pendeta William, tanya pendeta Michelle, wakil gembala gereja ini. Saya tidak ambil saudara, karena saya mau berkat perjanjian. Bukan berkat yang biasa. Yang kedua saudara, adapun Yesus sebagai sumber berkat bagi hidup orang percaya, dia memakai waktu untuk memproses hati kita dan karakter kita. Saya kalau ngelihat wajah Bapak Ibu saya harus jujur ya. Saudara adalah pribadi-pribadi yang mempertanyakan kenapa kepada Tuhan. Kenapa saya harus sakit Tuhan? Kenapa saya miskin Tuhan? Itu orang gak bertuhan kok kaya. Makanya saya bilang ke rumah ngaca. Jangan-jangan kitanya yang males. Orang pagi udah kerja, kita pagi asik aja nge-scrollan TikTok. Goyang satbor. Teng, 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 teng. 6:30 jemaat JCC udah satbor, gila bener. Saudara, Tuhan mau lihat hati dan karakter kita. Jangan cemburu sama orang. Colek kanan kirinya jangan cemburu. Berkatmu spesial. Gitu ya. Ada Penina, nama di dalam Bible saudara, istrinya Elkana, madunya dari Hana. Itu gini saudara, gue dong udah hamil, lo mah belum, gue udah hamil nih. Penina tuh, gue dong udah bunting, lo mah belum, lama keterkutuk lo. Lihat ya, orang yang hidup dengan berkat yang biasa, itu sombong-sombong saudara. Ini gue udah bunse, lo mana? Mandul kali lo. Tapi lihat perjanjian Tuhan dengan Hana melahirkan seorang nabi besar namanya Samuel. Ini cuman anak-anak gampangan saudara, bunting Tapi yang lahir di sini seorang nabi. Halo? Jangan, ya ampun saudara cuman orang punya iPhone terus kita payu dong payu. Jangan. Berkat kita beda. Berkat kita berkat perjanjian sampai anak cucu. Sampai anak cucu. Dan yang ketiga saudara, adapun Yesus sebagai sumber berkat bagi hidup orang Kristen, dia izinkan segala sesuatu terjadi dalam hidup kita. Tujuannya untuk melihat hati kita. Apakah kita hatinya seperti hati orang yang berkat umum? Gak mau kehilangan berkat, gak mau kehilangan anak, gak mau kehilangan orang tua, gak mau kehilangan suami, gak mau kehilangan istri. Sakit Tuhan, sakit. Saudara gak boleh begitu, Tuhan mau lihat hatimu. Waktu Abraham dipanggil Tuhan, Abraham naik ke Moria, serahkan anakmu. Anak yang tunggal itu. Bawa dia buat persembahan. Abraham gak nangis Bapak Ibu bilang Tuhan jahat.
Tuhan gak ngerti hati saya. Anak satu-satunya yang saya tunggu 100 tahun. Harus diambil dan lain sebagainya. Enggak tuh saudara. Musa juga begitu. Keluar kamu dari tanah Mesir. Bawa umatku pergi. Ada orang takut banget kehilangan uangnya. Ada banyak orang takut banget kehilangan keluarganya. Ada banyak orang takut kehilangan jabatannya. Padahal ini semua datang dari Tuhan. Tuhan cuma ingin lihat hati kita. Waktu kita mengalami keguguran. Tuhan ingin lihat hati kita. Waktu kita diciak dari belakang, Tuhan ingin lihat hati kita. Apakah hati kita ada di Tuhan atau di harta? Atau di uang? Saudara, 5 menit terakhir baru ini saya serahkan Ibu Gembala untuk mendoakan saudara dengan minyak urapan. Ibu Gembala adalah saksi hidup orang yang terdekat di hidup saya. Saudara, setiap kali kalau ada masuk uang di rekening saya berapa puluh juta pun, saya selalu tanya, Tuhan, uang ini buat apa selain buat istri anak saya? Hold on, tahan itu, nanti aku yang kasih tahu. Tiba-tiba aku main ke rumah teman, berkati anaknya. Berapa Tuhan? 10 juta kasih. Berapa Tuhan? 5 juta transfer. Ajak makan orang itu, kasih kenyang. Oke Tuhan, di mana? Di tempat yang aku tuju. Saya bisa gak bilang sama Tuhan, bisa gak sih bukan gue orangnya? Bisa, tapi Tuhan ingin melihat hati kita. Saya bilang kemarin sama Ibu Gembala, kalau memang gak ada yang mau nabur untuk dekorasi di gereja ini, saya ambil bagian, saya tabur. Bilang sama ketua panitianya, kita setengah-setengah. Saya tabur untuk door prize yang akan saudara bawa, saya juga tabur untuk dekorasi gereja kita. Habis dong duit kita papi. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payahmu gak akan menambahkannya. Saudara, Tuhan hanya ingin melihat hati kita. Amin. Tuhan hanya ingin melihat hati saudara. Dalam memberikan persembahan, dalam mengembalikan perpuluhan, Dia cuma lihat hati kita. Di mana hatimu berada. Karena firman Tuhan berkata, di mana hartamu berada, di situ apa? Hatimu berada. Saudara, jangan kebanyakan mau dibohongi sama pendeta-pendeta yang di sosial media. Jangan kasih persembahan, enak-enakin pendeta. Jangan balikin perpuluhan, enak-enakin gereja. Di tempat ini khususnya saya ajarin saudara, balikin itu. Kasih persembahan yang terbaik. Karena pendetamu ini melakukan. Bukan hanya khotbah, bukan hanya ngomong. I did it, aku melakukan itu. Tanya istri saya. Bahkan saya udah bilang sama istri saya, ketika ada berkat di rekening saya 1 miliar, jangan ganggu-ganggu. Karena gue ingin memberkati banyak orang. Saya mau nabur di tempat ini saudara. Kenapa saya mau nabur di tempat ini? Karena saya mau nagih janji Tuhan. Amin. Sekarang saudara Bu Yayu mau nagih sama Tuhan. Apa yang Bu Yayu mau tagih? Apa yang Bu Yayu mau tagih? Kok saya udah tiap minggu ke gereja saya gak diberkati? Apa yang saudara mau klaim? Saudara gak pernah menabur covenant blessing itu. Ini ya, dengerin ya jemaat-jemaat Tuhan yang suka nabur di gereja ini ya. Baik itu aqua, baik itu minyak urapan, baik itu tisu. Percayalah, berkat itu akan dibalaskan bukan hanya kepadamu, tapi kepada anak-anak dan cucumu. Akan dibalas sama Tuhan ke anak-anak dan cucumu. Ini itu rumahnya Tuhan, bukan rumahnya Verona. Persembahan ini tuh punyanya Tuhan, bukan punyanya Verona. Makanya saudara, begitu waktu drum kita masih drum elektrik, saya bilang saya punya apa? Oh ada emas 30 gram. Saya bilang jual, beli drum, beli sekian belas juta, beli. Apalagi yang saya punya, jual, kita taruh di sini buat Tuhan dan juga buat Bapak Ibu Saudara. Serius saudara, aku melakukannya. Makanya saya berani tantang. Saya berani tantang kalau ada, jemaat ngomong sembarangan di sosial media, pendeta tuh enak ya hidupnya mewah begini. Yang mana dulu? Makan duit gereja yang mana dulu? Kalau yang ini saya pasti akan ributin. Maksudnya saya argumentasikan. Karena saya gak ambil uang saudara. Ibu berkati saya tolak berapa kali? Sering kan? Udah kayak mau nyogok saya, gak apa-apa nih Pak, buat Bapak. Sini masukin. Udah enggak Bu. Saya bilang enggak, saya mau melayani ibu. Betul Bu? Saya mau melayani ibu. Ada jemaat-jemaat berberkati saya terima. Tapi kadang-kadang janganlah Tuhan, masukin aja ke
kotak persembahan lah. Itu buat Tuhan. Amin. Siapa yang diberkati? Tuhan berkati kita Bapak Ibu.